Zona perairan. Kita semua tahu bahwa perairan memiliki berbagai macam zona. Yang utama ialah zona laut. Laut sendiri merupakan ekosistem alamiah yang produktif, unik, dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Kawasan laut memiliki sejumlah fungsi ekologis berupa penghasil sumber, penyedia jasa kenyamanan, penyedia kebutuhan pokok, dan penerima limbah. Cara pembagian wilayah lingkungan laut yang telah banyak dipakai oleh para ilmuwan dan pakar kelautan di seluruh dunia pada umumnya dilandaskan pada berbagai dasar, seperti dibagi berdasarkan letaknya, yakni ada laut tepi, laut tengah, dan laut dalam. Selain itu, yang paling sering digunakan dalam kajian hidrobiologi adalah pembagian wilayah laut atau lebih dikenal dengan zonasi, menggunakan pembagian zona berdasarkan faktor-faktor fisik dan penyebaran komunitas biotanya, yakni daerah pelagik yang meliputi kolom air dan daerah bentik yang meliputi dasar laut di mana biota laut hidup. Menurut letaknya, laut dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Laut pedalaman, yang merupakan laut yang letaknya menjorok ke arah pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang surut. Contohnya adalah seperti Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Yang kedua adalah laut pertengahan atau continental sea, yang merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Contohnya seperti Laut Tengah, Laut Merah, dan Laut Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Yang ketiga, laut tepi atau marginal sea, merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadikan arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudra. Contohnya seperti Laut Berlin, Laut Jepang, dan Laut Cina. B. Zona laut menurut proses terjadinya. Menurut para ahli, awal mula laut terdiri dari berbagai versi. Salah satu versi yang cukup terkenal adalah bahwa pada saat itu bumi mulai mendingin, akibat mulai berkurangnya aktivitas vulkanik. Di samping itu, atmosfer bumi pada saat itu tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Akibatnya, uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di bumi hingga terbentuklah lautan. Berdasarkan proses terjadinya perairan laut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Laut ingresi. Laut ingresi terjadi karena dasar laut mengalami penurunan. Kedalaman laut ingresi pada umumnya lebih dari 200 meter. Contoh laut ingresi di wilayah Indonesia antara lain Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Maluku. 2. Laut transgresi. Laut transgresi terjadi karena permukaan air laut bertambah tinggi. Laut transgresi umumnya terdiri dari laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Contoh laut transgresi di wilayah Indonesia antara lain Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Malaka, dan Laut Arafura. 3. Laut regresi. Laut regresi terjadi karena laut mengalami penyempitan akibat adanya proses sedimentasi lumpur yang dibawa oleh sungai. Contohnya Laut Banda, Lubuk Laut Flores, dan Selat Makassar. Zona laut menurut kedalaman. 1. Zona pesisir. Berdasarkan kedalamannya, zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah zona, yaitu A. Zona litoral adalah wilayah pantai atau pesisir atau shore. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu, wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut. B. Zona meritik. Wilayah laut dangkal, yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, dan laut-laut di sekitar Kepulauan Riau. C.
Zona batial, wilayah laut dalam, adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 hingga 1.800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di zona meritik. D. Zona abisal, wilayah laut yang sangat dalam, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas. Yang terakhir adalah palung yang memiliki kedalaman lebih dari 6.000 meter, berbentuk jurang sempit di dasar laut. Hanya terdapat ikan-ikan atau spesies yang langka dan memiliki tekanan yang tinggi. 2. Zona litoral, pantai yang secara berkala mengalami peredaman dan pengeringan akibat pasang surut atau pasut yang disebut mintakat litoral. Menurut bagian yang terkena peredaman dan pengeringan, mintakat litoral dapat dibagi menjadi 3 mintakat utama yang menghubungkan daratan dan lautan, yakni litoral intertidal, atas litoral sublitoral, dan bawah litoral sublitoral. Mintakat atas litoral adalah bentangan pantai di atas mintakat litoral yang selalu mengalami siraman air laut pada saat air laut pasang. Mintakat di bawah litoral adalah mintakat di bawah mintakat pasang surut yang selalu terendam di bawah permukaan laut. Laut mintakat litoral tergantung pada kelandaian daratan yang bersambung ke laut. Zona litoral atau ekosistem perairan dalam. Komunitas ekosistem perairan dalam di Indonesia belum diketahui secara pasti jumlahnya. Hal ini dikarenakan belum dikuasainya perangkat teknologi kepada peneliti hingga mencapai perairan dalam. 1. Zona neritik atau ekosistem pantai pasir dangkal. Komunitas ekosistem pantai pasir dangkal terletak di sepanjang pantai pada saat cairan pasang. Lebar wilayahnya meliputi pesisir membuka yang tidak terpengaruhi sungai luhur atau terletak di sela dinding batu yang terjal atau curam. Komunitas di dalamnya umumnya didominasi oleh berbagai macam tumbuhan ganggang dan atau rerumputan. Macam ekosistem pantai pasir dangkal benar ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Ekosistem terumbu karang. 2. Ekosistem pantai batu. 3. Ekosistem pantai lumpur. 2. Zona oseanik. Zona oseanik merupakan wilayah ekosistem laut bebas yang kedalamannya tidak bisa ditembus cahaya matahari hingga ke dasar, sehingga anggota dasarnya paling gelap. Dampaknya, anggota cairan di permukaan tidak bisa bercampur dengan cairan di bawahnya, karena benar perbedaan suhu. Ketentuan yang tidak boleh dilampaui dari kedua lapisan cairan ini disebut kawasan termoklin, kawasan jumlah ikannya. Wilayah laut Indonesia dan yuridiksinya. Berdasarkan UNCLOS 1982, zona laut suatu negara dapat dibagi menjadi zona yang dimana negara memiliki kedaulatan penuh di dalamnya, dan zona di mana negara hanya memiliki yuridiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja. Zona maritim di mana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman atau internal waters, perairan kepulauan atau archipelagic waters, dan laut teritorial atau territorial sea. Dengan demikian, batas terluar dari zona laut di mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh adalah batas terluar dari laut teritorialnya, yakni berdasarkan UNCLOS 1982, tidak boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkalnya. Sedangkan zona maritim di mana negara pantai mempunyai yuridiksi yang terbatas adalah zona tambahan atau contiguous zone, zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone, dan landasan kontinen atau continental shelf. Di luar dari zona-zona ini, yakni di laut lepas atau high seas dan kawasan dasar laut internasional atau international seabed area, tidak ada satu negara pun yang dapat mengklaim kedaulatan ataupun yuridiksi di atasnya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, zona-zona maritim tersebut dibagi menjadi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sedangkan wilayah yurisdiksi meliputi zona tambahan, ZEE, dan landasan kontinen 2. Negara mempunyai kedaulatan penuh pada perairan pedalaman.
perairan kepulauan, dan laut teritorial, sedang pada zona tambahan negara-negara hanya mempunyai yurisdiksi tertentu, dan pada CEE dan landasan kontinen hanya terdapat hak berdaulat 3. Dalam zona di mana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh, negara dapat menerapkan aturan hukum nasionalnya sama seperti yang diterapkan di wilayah daratnya kepada orang, benda, ataupun peristiwa yang terjadi di zona tersebut. Negara lain memang masih bisa menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, perairan pedalaman, ataupun perairan kepulauan dari suatu negara. Namun, itu harus dilakukan dengan seizin dari negara pantai dan tunduk pada aturan hukum nasional negara pantai tersebut dan Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Hal yang berbeda terjadi di ZEE dan zona tambahan di mana yurisdiksi suatu negara terbatas karena dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, negara pantai hanya diakui memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi terbatas sesuai yang telah ditetapkan dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Dalam ZEE, negara mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan eksploitasi ZEE seperti pemanfaatan arus air dan angin untuk menghasilkan energi, serta mencakup kegiatan pemakaian dan pembuatan, instalasi dan bangunan, atau kegiatan riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam zona tambahan negara pantai dapat mengklaim melalui peraturan perundang-undangannya yurisdiksi legislatif atau legislative jurisdiction dan yurisdiksi penegakan hukum atau enforcement jurisdiction di wilayah tersebut. Yurisdiksi legislatif atau legislative jurisdiction merupakan yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai suatu objek atau permasalahan yang belum terdapat aturan yang mengatur mengenainya dalam hukum nasionalnya. Sehubungan dengan zona tambahan, maka negara pantai dapat menetapkan atau membentuk aturan-aturan yang sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan yurisdiksi yang dimiliki di zona tersebut, yakni yang berkaitan dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter, yang khusus diberlakukan di zona tersebut saja. Sedangkan yurisdiksi penegakan hukum berkaitan dengan tindakan negara pantai untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang telah dibuat tersebut, termasuk tindakan pencegahan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan dengan jelas bahwa negara pantai dalam zona tambahannya dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk ada 2 poin di sini. Poin pertama yaitu mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang terjadi di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Rumusan yang sama juga dimuat oleh Indonesia dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang menyatakan bahwa di zona tambahan Indonesia berhak untuk A. Mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, migrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. B. Menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf A yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Jika melihat dari rumusan yurisdiksi negara pantai atas zona tambahannya yang ditetapkan oleh pasal 33 UNCLOS 1982 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, maka terdapat 2 kelemahan, yakni 1. Indonesia hanya memiliki yurisdiksi penindakan hukum atau enforcement jurisdiction di dalam zona tambahannya. Rumusan kedua aturan tersebut hanya bisa memberikan negara pantai sebuah kewenangan untuk bisa melakukan suatu tindakan pencegahan dan penindakan saja. 2. Lokus deliktinya pun terbatas, hanya kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, migrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Jadi,
tidak menjangkau tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut yang terjadi di zona tambahan itu sendiri. Harus dipahami juga bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bidang bea cukai, fiskal, migrasi, dan saniter hanya berlaku dalam wilayah yang tunduk pada kedaulatan penuhnya saja, yakni batas terluarnya tidak lebih dari 12 mil laut. Maka dari itu diperlukan suatu peraturan yang mencakup dengan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam bea cukai, fiskal, migrasi, dan saniter di zona tambahan juga. Perairan merupakan salah satu sumber daya alam yang wajib kita jaga kelestariannya. Oleh karena itu, video ini dibuat agar kita lebih memahami, juga mengetahui berbagai macam zona perairan, terutama zona laut. Sekian pemaparan berbagai macam zona laut dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.